Assalamualaikum, jumpa lagi Sobat Dapur Doa Ibu. Kali ini kita akan membuat ube swill bread ya. Jadi ini roti puntir ubi ungu ya. Bagaimana cara membuatnya? Silahkan ikuti terus dan jangan lupa subscribe, like, dan share ya. Terima kasih. Bahan yang kita butuhkan ini ya, tepung terigu. Ini saya pakai protein tinggi. Kalau mau pakai tepung terigu serbaguna juga bisa. 175 gram. Kemudian gula pasir 35 gram. Kemudian margarin 25 gram. Garam sepertiga sendok teh, sejumput aja. Kemudian susu bubuk 1 sendok makan, ragi instan 1 sendok teh, kemudian kuning telur 1 buah, kemudian air sekitar 75 ml, kemudian isiannya ubi ungu ini ya. Nah, kemudian saya tambahkan gula 1 sendok makan dan margarin setengah sendok makan. Penambahan ini terserah, bisa ditambahi vanili. Kalau nggak suka manis nggak usah gula, nggak apa-apa, atau suka manis gulanya ditambah, terserah. Bisa kemudian dikasih vanila, terserah. Dan kemudian ini akan saya campur. Ini saya campur rata nanti ya. Hancurkan, saya campur rata. Ini ubi ungu yang sudah saya campur margarin dan gula. Oke, ini kita sisihkan dulu. Kemudian selanjutnya kita bikin adonannya. Kita campurkan semua bahan kering dulu di wadah untuk ngadon. Tepung terigu ya. Kemudian gula pasir. Dan nanti kalau ngadon pakai tangan aja, kalau ada mixer ya silahkan. Kemudian susu bubuk dan ragi instan kita masukkan semua. Kemudian kita caruk dulu bahan keringnya. Kita caruk rata. Nah, kalau ragi instannya baru, bisa dicampur langsung begini ya. Kalau yakin masih bagus ya. Jadi pastikan masih bagus. Kalau memang nggak yakin, dibikin biang dulu. Dicampur di air sedikit sama gula sama tepung sedikit, lalu diaduk, ditunggu. Tapi kalau yakin bagus, bisa langsung campur gini. Kemudian sudah tercampur gini, masukkan kuning telur, kemudian kita uleni sampai setengah kalis dengan memasukkan air sedikit demi sedikit ya. Masukkannya air sedikit demi sedikit biar enggak terlalu lembek. Jadi kebutuhan air itu enggak saklek ya, tergantung kelembapan udara sekitar, tergantung kelembapan tepung, maka sedikit-sedikit masukkannya. Oke, uleni sampai setengah kalis. Setelah setengah kalis nanti margarin dan garam baru masuk. Sudah setengah kalis, kemudian kita masukkan garam dan margarin. Oke, uleni lagi sampai benar-benar kalis ya. Uleninya seperti kalau mencuci baju gini ya. Nah. Kalau ada mixer silahkan mixer yang spiral dia. Adonan udah kalis elastis ya. Kita tarik gini dia nggak sobek ya. Nah, jadi anunya begini apa, ngulannya begini ya, kayak nyuci baju begini ya. Nah, ini tadi saya ulen sekitar 15 menit atau lebih. Nah, selanjutnya ini adonan akan kita proofing. Kita diamkan sekitar 1 jam ya, dengan ditutupi plastik atau kain. Ini dibulatkan gini dulu. Nah, ini saya pindah ke wadah yang lebih kecil gini, kemudian saya tutup gini, atau bisa pakai tutup kain atau serbet. Oke, kita proofing sekitar 1 jam. Ini adonan yang sudah kita biarkan sekitar 1 jam ya, kita kempiskan, kita buang udaranya.
Kemudian siapkan alas plastik atau alas silikon ya. Nah, selanjutnya adonan ini akan saya bagi menjadi beberapa, saya timbang biar ukurannya sama. Kemudian juga siapkan pemotong seperti ini atau pakai pisau. Kalau motong adonan jangan ditarik ya, biar nggak rusak teksturnya. Ini akan saya bagi, saya timbang aja. Kalau nggak ada timbangan ya nggak apa-apa, saya bagi menjadi 6 ya, saya timbang 55 gram. Selanjutnya kita rapikan, kita rounding begini ya, kita tarik ke belakang gini. Nah, kemudian kita rounding di sini. Nah, kita rounding seperti ini. Kalau lengket, plastiknya bisa ditaburi terigu atau diberi minyak. Nah, sudah kita letakkan ini. Kita rounding semua begini, akan kita isi ya, pakai siapkan rolling bisa pakai rolling kayu atau pakai botol bekas begini. Ini kita rolling memanjang dulu. Ambil satu, di rolling memanjang ya. Kita rolling memanjang begini. Ubi ungunya kita taruh di tengah-tengahnya sepanjang. Kita taruh begini, lalu kita tangkupkan begini. Tangkupkan rapat sehingga bentuk silinder ya. Ini dicubit biar rekat ya, biar melekat ya. Nah, cubitnya yang kuat, yang ujung juga kita tutup. Kemudian kita gulung-gulungkan dulu sebentar gini biar rapi. Setelah kita gulungkan gini, kita rolling lagi. Kita rolling begini, kita garis-garis, jangan sampai putus ya tengahnya. Bisa pakai pisau, saya kayak pemotong seperti ini ya. Nah, kalau sudah begini, rapikan lagi. Kemudian akan kita pilih begini. Nah, begini. Kemudian kita satukan begini. Nah, oke, lakukan terus sampai habis ya. Oke. Kita isi semua. Selanjutnya akan kita proofing lagi sekitar 45 menit.
sebelum kita oven ya. Menunggu proofing ini akan saya beri olesan. Olesan bisa terserah, bisa kuning telur, bisa susu evaporasi, bisa putih telur. Ini saya akan nyoba, saya beri olesan putih telur ya. Sebenarnya nggak diberi olesan juga nggak apa-apa ya. Oke. Ini oven panci kita ya. Ini pada dasarnya oven biasa. Panci biasa yang kita beri penyangga atau tataan. Jadi loyang kue, loyang adonan itu nggak boleh kena panas langsung, nggak boleh kena dasar panci. Karena itu perlu penyangga. Penyangga ini dari tataan setrika atau kalau nggak ada pakai pecahan batu bata ya. Jadi biar loyang nggak nempel dasar panci. Nah kemudian loyang kita taruh atasnya. Oke. Kemudian panci kita tutup. Kita oven dengan api sedang sekitar 35-45 menit. Waktu oven relatif ya. Sesuai oven masing-masing ya, tergantung oven masing-masing ya. Sekitar 35-45 menit lah. Waktunya tadi sekitar 50 menit ya. Sekali lagi waktu oven relatif ya, tergantung oven masing-masing ya. Nah ini udah bisa kita angkat ya. Oke. Akan kita beri olesan margarin ya. Memberi olesan margarin ketika masih panas ya.